sudah larut malam tapi masih semangat semua. Sampai ada tempat nih, full. Terima kasih juga buat Ibu Elizabeth, Pak Kanggo, Pak Jody Johnson juga yang sudah mengundang saya di sini ya. Saya akan sharing sedikit materi, mungkin saya nggak sempat bikin karena 2 minggu ini saya repot ya kejar setoran soalnya. Saya tinggalkan 10 hari ya perjalanan PCC itu. Jadi sudah lihat ya teman-teman, saya backgroundnya itu sebetulnya saya ceritain dari properti aja ya, karena saya ditambah nggak terlalu lama, cuma 5 tahun. Habis itu bangkrut, habis. Nah, saya mesti moving ke satu kerjaan yang ya nggak ada modal, tapi saya bisa dapat uang. Cuma saya waktu itu kalau saya ketemu Bro Diesel dulu udah beda mungkin ya hari ini. Oke, jadi saya di properti awalnya sulit juga, sama. Sebetulnya semua pekerjaan sama sih teman-teman. Tapi kalau kita berjuang pasti bisa. Yes. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin apapun. Cuma setelah saya pikir pekerjaan paling bagus dan paling cepat di Prudential. Saya sebetulnya enjoy sekali di properti itu. Jadi tahun 99 saya sebetulnya sudah kenal sama bisnis Prudential ini. Ada salah satu leader besar juga Surabaya yang merekrut saya waktu itu. Tapi beliau janji ketemu dengan 3 kali dengan saya untuk barengi ke nasabah dan visit. Nggak tepat waktu. Nah saya pikir, wah ini kok begini ya orangnya. Jadi saya pikir lupakan aja, saya fokus di properti. Di properti saya 16 tahun, cukup lama di bisnis ini. Dan saya ada top agent 8 tahun berturut-turut di kantor saya ya. Kemudian tahun 2005 saya harus operasi amandel. Nah dari sana baru saya sadar kalau saya kerja di tempat yang kurang tepat. Begitu kita sakit, kita nggak dapat income. Kalau di Prudential gimana teman-teman? Masuk terus ya. Saya tinggal kemarin hampir 2 minggu ke Maluku, Roma. Pasti besok gajian lagi ya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Saya di properti dapat income besar juga karena saya cukup lama. Jadi sebetulnya nggak ada pekerjaan yang tiba-tiba kita bisa sukses tanpa perjuangan, harus bayar harga. Sama teman-teman. Di Prudential juga gitu. Awalnya juga sulit, tapi pasti teman-teman bisa. Kita lihat aja. Kalau kita mau lihat statistik ya, saya flashback di properti kalau pas lagi booming itu luar biasa memang. Kantor-kantor franchise bermunculan. Era juga banyak. Saya dari Era, teman-teman dari Ray White, Century itu banyak sekali. Tapi sejak tahun 2005 sampai 2011 itu kantor properti pada tutup semua. Mayoritas yang namanya Coldwell Banker 4 kantor tutup semua. Century ada 13 kantor, punah juga. Era 27 tinggal 17. Ray White 18 sisa 9. Prudential gimana teman-teman? Tambah terus, tumbuh terus. Itu bedanya ya. Jadi di sana kalau di properti kita lihat up and down banget. Tergantung. Jadi kita kadang-kadang kalau saya sendiri, kalau saya mau melipatkan income, saya harus menambah jumlah listing. Dengan menambah jumlah listing berarti tambah sibuk gak? Sibuk ya, sibuk sekali. Sampai keluarga saya jarang sekali saya jalan-jalan sama keluarga. Bahkan kalau saya dapat reward harus ke Singapura gitu ya. Paling jauh di properti saya paling ke Thailand, Asia cuman. Tapi di Prudential saya sampai Maroko. Jadi jauh sekali. Begitu saya berangkat langsung ke Maroko, luar biasa di sana. Dan Roma ya. Jadi saya pikir, wah ini memang betul-betul saya harus pindah karena tadi saya sakit tuh. Saya sakit 1,5 bulan teman-teman. Nggak bisa ngomong. Karena ternyata kalau sudah umur begini, operasi amandel bukan kayak anak kecil. 3 hari makan es krim sembuh. Saya 1,5 bulan nggak bisa ngomong. Sengsara ya.
Habis itu karena nggak bisa ngomong, jualan saya kan by phone. Saya pasang iklan, saya terima telepon, respon, saya antar mereka lihat properti, keliling gitu ya, keliling dari barat, kalau barat semua, kalau timur semua. Nah, 1,5 bulan saya nggak dapat income. Ongkos operasi lebih mahal daripada di Malaysia karena di HCOS, 22 juta operasi amandel aja. Saya sudah punya insurans sih, lapornya ini cuma 7 juta perusahaan lain. Jadi kecil sekali. Sakit 1,5 bulan nggak ada income, biaya hidup jalan terus. Terus saya mikir harus pindah ini rasanya, kerjaan yang salah. 2006, 2007 saya cari kerjaan lain, tapi tetap di properti karena properti kan freelance. Kalau dulu saya fokus sekali. Saya coba mulai supply restoran, supply ikan, supply udang karena background saya dari Indonesia itu perikanan. Jauh banget ya dari properti sekarang di insurance. Tapi nggak apa-apa, apapun yang kita lakukan masa lalu kita, kalau kita sudah fokus pasti sukses. Kemudian ternyata usaha itu nggak berjalan bagus ya, bangkrut juga. Karena untuk masuk ke restoran-restoran itu nggak gampang, harus ada permainan dengan koki dan bagian pembelian. Jadi meskipun barang kita bagus, udang kita bagus, ikan bagus ya, mereka nggak mau terima. Harus main uang, pakai pelicin ya. Wah, saya mikir ini nggak bagus juga ini. Saya kerjain begini terus, nggak cocok. Sekarang background saya kalau di properti saya ketemunya bos-bos. Ngapain saya harus turun pangkat sekarang, harus bagian pembelian, bagian koki gitu. Pusing tambah. Akhirnya saya bilang, mas sudah tutup aja, mobil backup dijual. 2008 coba-coba main apa? Saham sama falas. Wah, habis uang ternyata Pak. Ada yang main falas atau dari falas di sini? Broker? Ada backgroundnya? Ada? Ada Pak? Bapak? Di mana Pak? Palguri? Bukan? Oke, saya main di sana habis 450 juta. Malah yang begitu aja uang. Jadi tadinya saya ingin dapat income yang lebih bagus, ternyata malah kehilangan ya. Jadi kalau saya pesan aja teman-teman, mending ditaruh di PIA daripada main sendiri. Ya. Tiap pagi sebelum closing bell di Amerika kan malamnya main ya. Mereka marketnya kan buka malam jam 9, closingnya sekitar jam 5, jam 4 gitu ya, tergantung nanti cuacanya juga, bukan cuaca, weather. Jadi bulan apa itu beda jamnya dia. Jadi setiap pagi, setiap subuh jantungnya empot-empotan nih, lihat market. Kita sudah pasang posisi buy atau sell, salah apa enggak ini, duitnya hilang apa enggak. Pusing lama-lama, ini bisa mati muda. Ya, ternyata nggak cocok juga, sudah rugi. Akhirnya back ke tahun 2007, saya sebetulnya sama Paulus sudah teman sama Pak Paulus, teman fitness lama sekali. Saya ketemu lagi di Selebriti waktu itu, sama-sama treadmill sebelahan. Nah dia coba tawarin untuk jadi penasarlah. Tapi saya bilang saya enggak, soalnya uang juga lagi pas-pasan kan, habis kalah falas. Cukup banyak ya waktu itu ya, 450 juta lumayan kan teman-teman. Kemudian saya pikir saya nggak mau ikut deh, saya masih fokus aja di properti. Jadi 2007 saya ikut hanya untuk ambil untuk saya dan satu keluarga. Join tujuannya itu tadi supaya komisinya kembali. Siapa yang pertama kali seperti itu? Ada nggak? Gak ada ya. Akhirnya pasti yang senyum-senyum itu ya. Oke teman-teman. Jadi akhirnya saya cuman hanya beli untuk keluarga saya sendiri. Saya nggak fokus. Tahun 2008 saya tetap fokus di properti. Jadi top agent lagi. Jadi penjualan saya terbaik waktu itu di kantor saya. 2008 November saya terminate. Siapa yang sudah pernah terminate di sini? Belum ya? Wah, di terminate itu menyakitkan teman-teman. Tahu nggak rasanya? Jadi saya dikirimin surat bahwa semua
atribut Prudential saya harus kembalikan, kartu nama, terus apapun lah, JI, kartu apa segala macam itu harus kembalikan semua. Kemudian saya sendiri kan jadi nasabah buat diri saya sendiri. Jadi saya sendiri juga dikirimi surat, servicing agent Anda sudah ganti ke siapa? Leader saya, Pak Paulus. Wah, rasanya nggak enak sekali ya, dipecat kan? Berarti apa? Komisinya berhenti, naik ke leader kita kan? Saya nggak terima. Saya bilang sama leader saya, terus saya panggilnya Paulus, kan dia lebih muda dari saya. Terus aku dipecat nih, diterminate. Komisinya yang punya saya satu keluarga, kasih saya dong. Saya bilang gitu, kembalikan ke saya. Terus dia bilang apa? Nggak bisa. Kalau kamu mau kembali komisinya, kamu harus reinstate. Bilang gitu. Kamu lihat lagi. Gak enak ya? Wah, dilema buat saya. Kalau reinstate, saya harus aktif lagi berarti. Ya udahlah, daripada komisinya nggak balik, reinstate saya. Pemulihan, belum ada yang termin di sini. Jangan ya, nggak enak. Harus fokus, pasti bisa. Kemudian saya reinstate lagi, komisi masuk lagi ke saya. Cuma nggak seberapa, cuma saya kepingin kembali aja gitu. Bulan April, office manager kita, Pak Hermanto, dibilang, oh ini mau dipecat lagi loh katanya. Hah? Cepat sekali dipecat lagi. Nah, baru kemarin saya pemulihan. Benar katanya gitu. Harus paling nggak 6 case nih kalau mau selamat katanya gitu. Kalau enggak gimana? 2 tahun lagi baru boleh. Nggak tahu saya. Sampai hari ini saya nggak tahu dibohongi apa enggak ya. 2 tahun lagi baru boleh. Wah, mati aku cilaka ini. Gimana caranya? Ya harus jalan katanya gitu. Ya udah jalan. Teman-teman tahu nggak? Siapa yang masih belum bisa rekening AB di sini? Ada yang di bawah 3 bulan, Ijen? Ada. Bapak, 3 bulan. Sudah bisa rekening AB, Pak? Belum? Wah, Ijennya siapa, Pak? Wah, oh baru gabung. Berapa lama itu? 1 bulan? Oh ya, maklum lah Pak, gak apa-apa. Saya punya agent yang 6 bulan juga nggak bisa rekening AB, kabur terus kalau diajak role play sama saya, heran saya juga. Saya juga gitu teman-teman. Paulus bilang sama saya, kamu harus bisa rekening AB. Saya bilang, kamu jangan ngajari saya. Saya ini marketing 16 tahun, jualan rumah dari ratusan juta sampai miliar. Komisi saya pun sekali transaksi pernah 250 juta jual pabrik. Dahsyat ya, tapi sombong akhirnya. Saya nggak mau diajarin. Akhirnya apa? 1,5 tahun saya useless buang waktu. 2008, karena saya gabungnya Desember 2007 kan, berarti 2008 setahun, ditambah sampai bulan Mei kan, saya nggak produksi. 1,5 tahun useless. Karena apa? Nggak follow the leader. Jadi prinsipnya harus follow the leader. Ya gitu teman-teman. Jangan seperti saya nasibnya. Akhirnya karena saya mau dipecat lagi, pusing saya. Merenung, besok pagi saya bilang telepon sama Lus, saya mau ketemu sama kamu. Oke, kata gitu. Oke, kita ketemu di kantor jam 9 pagi, saya datang. Gimana katanya? Lus, saya menyerahkan diri hari ini. Saya insaf. Kamu mau ajari saya, suruh opoi, saya mau. Ya, dia bilang gitu. Oke, belajar rekening. Permasalahannya gini teman-teman. Saya biasa jual rumah ya, terlalu lama mungkin ya. Jadi 16 tahun, saya biasa jual sesuatu yang ada fisiknya. Jadi menurut saya, masa sih rekening AB gini aja Pak Ali ini bisa dapat duit gitu. Nah yakin. Sampai satu pendapat dengan saya, rekening Pak Ali tidak bisa menghasilkan uang. Dulu Pak, 600 tahun yang lalu. Dulu ya. Oke, itu sudah Pak. Jangan punya pendapat seperti itu. Rekening Pak Ali itu luar biasa, dan itu tidak ditemukan di perusahaan asuransi lain. Mereka nggak punya sistem, setahu saya begitu. Dan terakhir mereka juga mulai tiru-tiru seperti itu, mirip-mirip. Dan itu powerful ya teman-teman. Begitu saya mulai belajar, saya nggak peduli, karena saya waktu itu income-nya kan full dari era, dari properti. Nggak mungkin saya mau lepas sama sekali kan. Gimana ngaturnya? Saya pagi
sepagi mungkin saya sudah jalani kerjaan saya di properti. Jam 4, jam 5 sore saya harus pulang. Saya nggak mau mikir properti, saya ganti baju, seakan-akan saya pakai bajunya Prudential. Saya jalani itu dalam 2 bulan, saya capai Associate Unit Manager. Jadi bisa ya teman-teman? Siapa yang yakin dalam 2 bulan ini? Seperti saya. Meski nggak kembali, tapi dapat Associate Unit Manager ya. Nggak apa-apa ya. Karena batasnya kapan? 31 Mei. 31 Mei. 31 Mei. Bonusnya sudah Habis. berakhir hari ini ya. Ya. Siapa yang sudah capai out teman-teman? Ada. Angkat tangan, jangan sungkan-sungkan, nggak apa-apa. Belum ya? Ada sih. Tapi Associate Unit Manager Ya, depan tuh Maria. 180 juta. Ada bonusnya kan? 2 minggu ini ya. Bonusnya home alone ya kalau nggak salah. Ya, saya bacanya di Roma, lucu sekali home alone ini, nyindir ya. Jadi maksudnya kita yang lagi jalan-jalan di sana, yang di Indonesia ketinggalan jadi home alone. Harus ke restoran kan? Itu agent baru ya punya. Oke teman-teman, di Prudential itu luar biasa. Saya dalam 2 bulan itu saya kejar AU, saya capai, dan kemudian saya tiba-tiba dapat reward. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebetulnya saya nggak kejar itu semua. Saya cuma takut dipecat itu aja kok. Intinya, bener, nggak enak. Karena harus 2 tahun lagi kan, boleh join lagi sebagai agen. Jadi saya ketakutan. Kalau misalnya saya nggak dipecat dan leader saya nggak ngomong, saya nggak mau membalikan komisimu. Dia bilang gitu. Semua akan berubah. Jadi saya terima kasih sama leader saya. Teman-teman juga gitu ya. Sama leader harus nurut. Setuju ya? Setuju. Kalau nggak gitu kualat loh teman-teman. Nanti punya anak juga seperti itu. Ya. Oke. Kemudian saya capai AUM. Kemudian saya kejar. Akhirnya jadi UM meskipun saya tahun itu juga nggak Star Club. Tapi karena saya masih bagi waktu. Tahun 2010 saya jalani UM. Saya masih double job, tetap di era pembagiannya seperti itu juga. Kemudian tahun 2011 bulan Februari saya resign. Saya fokus member broker ya. Jadi pemilik kantor kalau di properti itu namanya member broker. Dia bilang kenapa kamu harus resign katanya gitu. Tetap aja di sini enggak Pak. Saya lebih fokus di Prudential. Saya jelasin sistemnya sampai kalau mungkin dia mau saya prospek kan. Saya kayak jadi agent ya. Dia bilang, wah hebat ya, bisa kayak begini. Iya Pak, karena ada sistem. Kalau di properti nggak ada sistem. Jadi saya juga nggak mau di properti, saya juga didik agent, saya nggak mau. Karena ternyata useless. Teman-teman jangan berpaling kemanapun, meskipun saya cerita saya background di properti, tetap harus di sini. Karena di properti kita nggak ada masa depan istilahnya gitu. Kita kerja terus selama 16 tahun saya kerja sendiri. Saya didik orang untuk jadi agent, kantor yang suruh. Saya nggak tahu tujuannya. Saya pikir ini jadi tim saya, ternyata enggak. Saya cuma dikasih overriding sekali 10% dari komisinya dia. Katakan kalau kita jual rumah, dia dapat komisi 3 juta, saya ajarin dia, saya cuma dapat 300.000 satu kali. Kalau di Prudential berapa kali? 5 tahun ya. Dan seterusnya malah kalau kita jadi leader. Nah itu bedanya. Kemudian agent yang saya didik di properti ini, setelah dia dapat omset 5 juta, sama kantor ditanya lagi, kamu mau tetap gabung sebagai timnya John Lee atau kamu mau berdiri sendiri? Gimana kalau kayak gitu? Ternyata banyak yang berdiri sendiri. Padahal kantor nggak potong komisinya dia loh. Saya dapat overriding juga dari bagiannya kantor, bukan dari bagiannya dia. Tapi kantor nawarin seperti itu. Tujuannya apa? Supaya dia nggak usah kasih saya kan? Nah seperti itu nggak ada sistem. Susah. Akhirnya saya nggak mau. Saya kerja sendiri, saya nggak mau ajari juga. Buat apa saya ajari? Karena jadi kompetitor buat saya tidak ada untungnya. Tapi di Prudential luar biasa. Kita didik agent, kita jadi keluarga, kita jadi tim yang kuat. Itu akan membawa berkat untuk kita semua.
Jadi bukan satu individu. Tepuk tangan ya. Kemudian saya jalani dalam tahun lalu, tapi saya nggak capai AM. Target saya AM sih, karena tim saya mungkin saya juga nggak terlalu biasa rekrut ya, karena saya biasa individu. Di properti kita semua individu, kuat sekali kalau individu ya. Jadi mungkin saya harus banyak belajar sama Pak Kanggo gimana cara rekrut agent seperti ini bisa datang semua. Luar biasa. Tahun ini saya lebih fokus untuk rekrut karena nggak mungkin saya bisa jualan sendiri. Kalau ujung-ujungnya seperti ini, saya mungkin balik ke era nanti ya. Kalau jualan sendiri juga percuma. Saya rasa itu. Kemudian ini teman-teman, saya mau sharing sedikit mengenai sukses. Teman-teman tahu nggak? Sebetulnya dikatakan sukses itu apa sih? Boleh minta pendapatnya? Sukses? Bebas waktu, bebas uang. Iya Pak. Tapi ada time limitnya kan Pak? Kapan? Ya. Ini sharing dari pengalaman saya ya. Kenapa kemarin saya bisa sampai di sisi. Jadi sukses. Ada yang mau kasih pendapat? Halo. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Masih hidup semua loh. Yes. Takjub, takjub. Ada yang jawab. Takjub. Lapar. Kagum. Takjub, kagum. Dari Kagum. Mojokerto kelaparan mungkin ya. Habis perjalanan jauh ya. Nggak sanggup ode tadi. Nah itu. Sama kanya. Ini ya, teman. Saya lupa nama profesornya di Amerika. Jadi ada satu profesor dia teliti selama 15 tahun. 15 sampai 20 tahun terhadap 1.500 orang. Setelah 20 tahun dari 1.500 orang ini hanya 84 yang sukses berat kaya raya. Waktu ditanya dari mereka ini semua, kamu punya cita-cita jadi kaya? Enggak, dia bilang gitu. Jadi gimana? Padahal kita tiap tahun kan bikin goal setting ya teman-teman. Benar ya? Ada goal setting kan? Jadi kita tulis yang impiannya kita mau jadi apa gitu. Ternyata teman-teman 84 orang ini mereka nggak pernah kepikir jadi kaya. Tapi mereka cuma fokus sama kerjaannya. Fokus apa yang dilakukan. Artinya apa? Kalau di sini gimana? Kita harus fokusnya apa? Pak? Ada yang bisa jawab? Yang tiap hari harus kita lakukan? Berapa orang? Dua orang, 3 orang ya? Jangan 2, nggak nyampe-nyampe nanti ke LE. Betul. Ya? Jadi kita ketemu 3 orang. Sebetulnya jangan tolak-tolak. Jadi orang-orang ini waktu ditanya, mereka nggak pernah lihat apa sih yang mau dicapai, apa impiannya, apa segala macam. Tapi dia fokus apa yang dia kerjakan. Hari-hari dia lakukan apapun yang dilakukan, yang harus dilakukan. Sama seperti kita kalau lihat pertandingan basket, pemainnya mungkin nggak pernah noleh papan skor ya. Jadi dia nggak pernah lihat skor itu berapa. Tapi dia fokus sama bola untuk masukin ke jaring terus. Di akhir mungkin dia baru noleh, oh ya bagus. Sama teman-teman, saya juga lakukan itu. Jadi untuk capai PCC itu saya juga nggak pernah kepikir jadi PCC. Tapi saya mau kejar AM karena tim saya di bawah kurang kuat, terus terang gitu. Jadi saya cuma punya 1 leader UM tahun lalu. Kemudian saya mau cetak lagi 2, ternyata gagal. Yang 1 malah lebih parah.
Jadi dia mau beli semua case-nya. Saya bilang nggak bisa, batalin aja, kamu belum layak jadi UM. 70 juta teman-teman, mau dibayar sendiri. Wah, saya bilang ini pelajaran buruk ya, nggak boleh. Percuma, kalau kita naik UM, beli case seperti itu, apalagi aturan produser berapa bulan harus bayar? 9 bulan, bunuh diri. Jadi saya nggak mau. Saya bilang mending kamu gagal, ulangi tahun depan. Tahun ini 4 bulan dia depresi. Jadi saya terpaksa elus-elus dia gini, sabar apa, marah mungkin ya sama saya. Tapi bulan ini ternyata dia sudah tahu, iya saya salah katanya. Jadi dia mau jalan lebih baik. Mudah-mudahan gitu ya teman-teman. Di sini pasti nggak ada, saya yakin. Di luar sana mungkin banyak. Ya, tepuk tangan buat kalian. Saya jalani aja, fokus. Saya ya rekrut, tapi ya saya ketemu orang, tetap saya ketemu orang, terus saya kejar. Sampai terakhir saya cek di SMA, wah saya kurang banyak. Target saya kan harus paling enggak, kalau saya mau mid-year challenge itu harus 2,2 M. Saya capeknya cuma 1,9, masih kurang 300. Pas finish 15 Desember. Setelah itu dihitung-hitung sama kantor, saya baru tahu kalau saya dapat PCC. Berarti saya juga nggak pernah tolak-tolak, saya fokus seperti 84 orang ini kan, yang sukses. Itu teman-teman. Kalau kemarin kan saya diundang di sini karena aku ingin tahu gimana sih cara capai PCC. Nggak ada rahasianya. Siapa yang sudah pernah nonton Kung Fu Panda? Pernah? Bagus ya? Bagus ya, lucu ya. Tapi ada pelajaran bagus kan? Ya. Yang mana itu? Berarti. Waktu dia rebutan tabung. Tabung itu isinya apa? Kosong. Kertas kosong. Terus si Po bilang apa? Gak ada ingat? Hah? Siapa Bu? Lihat lucunya. Wah, sudah punya DVD-nya nggak? Nanti dilihat lagi ya. Langsung bagian belakang aja. Kalau lihat lagi 2 jam nanti habisin waktu kemudian prospek ya. Jadi bagian belakang itu saya remind, kertasnya kosong kan? Kosong. Dia bilang apa? The secret is no secret. Ya, rahasianya nggak ada kok. Rahasianya apa? Fokus, kejar. Di sini teman-teman, follow the leader, follow the system. Apa lagi? Fokus. Do the best. Hah? Do the best. Fokus sudah termasuk kali ya. Do the best ya. Yang penting gini teman-teman, nurut aja apa yang dikatakan leader. Karena leader tidak akan menjerumuskan kita ke sumur atau ke jalan yang sesat. Ya, pasti pilih yang terbaik. Karena kita semua kepingin sukses. Leader adalah orang kedua setelah kita sendiri yang ingin sukses. Pasti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan mungkin sampai di sini? Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu Elizabeth. Oke, makasih Mas Andi untuk sharingnya. Saya mau tanya, kemarin tahun lalu waktu kejar PCC itu boleh cerita sedikit, maksudnya aktivitasnya sepanjang tahun tuh seperti apa? Maksudnya bangun pagi jam berapa, sehari bisa prospek berapa orang, siapa saja yang diprospek dan berapa jumlah case yang didapat. Kemudian ya istilahnya perjuangan untuk bisa dapat PCC itu sampai seperti apa? Karena jujur di kantor ini kita belum menelurkan ya, maksudnya PCC, dan kita kepingin tahun ini juga Harvest bisa menelurkan PCC begitu seperti Pak Jondi. Hawaii, Portugal ya? Ya. Benar ya? Syaratnya Hawaii gimana teman-teman? 938. 938. Time limitnya? 958. Sampai Oktober 31. 31. Kalau Portugal? 15 Desember. 15 Desember. Ini yang hafal cuma Pak Joni aja. Soalnya namanya kita sama, Pak. Oh gitu ya. Saya pikir yang lain amnesia. Enggak ingat. Juru bicaranya. Jubir ya.
Ya, jadi gini, saya sih sudah kebiasaan bangun pagi. Saya biasa bangun antara jam 5.30 atau jam 6. Kemudian saya biasa langsung cek komputer, lihat SFA. Tapi bukan lihat komisi ya. Saya biasa cek klien saya yang ulang tahun, gitu. Tapi itu biasanya nggak setiap hari. Saya biasa cek di awal bulan. Jadi 1 bulan itu saya akan cek semua list, masukkan ke BlackBerry untuk reminder. Itu jadi kegiatan sehari-hari aja ya. Kemudian saya sekitar jam 8, jam 9 tergantung janjian. Saya bisa keluar. Kalau nggak ada janjian saya ke kantor. Kemudian saya bikin janji dengan beberapa tim saya telepon satu-satu. Gimana prospeknya kemarin, kemudian ada hambatan apa. Nah, saya sendiri sudah demikian care. Mereka kadang-kadang nggak mau loh ditelepon tuh, marah-marah. Saya jangan dikejar terus kok, kayak gitu. Terus gimana? Loh kamu ngapain aja di sini? Sudah pernah baca buku tak? Kalau jadi agen asuransi nggak kaya, ngapain aja? Pernah baca buku itu? Nanti cari dari Gramedia ya. Judulnya jadi agen asuransi nggak kaya, ngapain aja? Gak enak ya judulnya ya. Tapi itu kenyataan loh. Dibaca teman-teman. Saya tuh pasti kaya. Benar, ada itu. Tipis kok bukunya, tapi bagus isinya. Saya nggak mau cerita, teman-teman cari. Ya, supaya jadi motivasi. Kemudian saya juga tanya, kamu hari ini apa kegiatannya? Tim saya itu satu-satu. Gak banyak sih ya. Kalau yang masih aktif kira-kira mungkin sekitar 12 orang. Saya telepon satu-satu, kayak absen gitu ya. Kemudian mereka juga jawabannya macam-macam. Ada yang sibuk, ada yang lagi masalah sama kantor, yang part time gitu ya. Ada yang kerjaannya sendiri, ada yang punya percetakan. Pegawainya nggak masuk. Alasannya pokoknya 1001 macam. Dahsyat agent gitu ya. Iya. Alasan dari negara. Itu pengalaman pribadi. Jadi setiap hari saya lakukan itu. Kemudian saya biasa ke kantor sampai siang. Kalau nggak ada urusan, saya biasa setelah di atas jam 12 setelah makan jam 1 gitu saya mulai datengin nasabah saya sendiri. Jadi saya bagi waktunya itu setengah harian. Kalau ada mungkin teman-teman leader lain baginya 3 hari dalam 1 minggu. Tapi saya lebih senang lebih pendek pembagiannya harian. Setengah hari saya untuk agent, setengah lagi untuk pribadi saya sendiri. Saya sebetulnya ingin lebih fokus untuk rekrut. Tapi kadang-kadang yang direkrut bikin saya frustrasi. Jadi mending saya ketemu nasabah, ngobrol-ngobrol, deket case gede gitu ya. Tapi sebetulnya itu nggak terlalu bagus menurut saya. Karena yang benar kita harus rekrut. Cuman karena saya stres sendiri ngurusin agent, kadang-kadang saya cari hiburan ketemu dengan nasabah jualan sendiri. Masih enak soalnya 30%. Ya. Kemudian malam sekadang saya masih ketemu sama nasabah malam hari itu. Kalau enggak, saya juga masih kadang-kadang ditelepon urusan properti, entah mereka minta dicarikan atau biasanya saya alihkan sih ke teman. Tapi saya harus bagi waktu sedikit. Ada beberapa klien itu yang masih cinta sama saya. Jadi kalau cari properti atau konsultasi mengenai properti, mereka masih tanya sama saya. Gak apa-apa sih, free. Karena saya 16 tahun kan, sayang ya. Kadang-kadang saya masih kepingin, karena mungkin nanti kalau sudah 100 juta di Prudential, saya mau jadi investor aja. Capek jadi broker ya. Pasti bisa teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau konsultasi properti, boleh, gratis. Soalnya petanya di kawasan mewah di Surabaya, kawasan elit, di Pakuwon, Citraland, Grafamini, saya petanya sudah di sini semua. Ya, Pakuwon City juga. Teman-teman kalau tahu Citraland itu 1000 hektar, ada 32 klaster. Dan itu gak gampang ngapalinnya ya. Jadi kadang-kadang saya masih remind, klien tanya, terus saya masih itu hiburan saya lah, daripada saya nenes mikirin agent terus ya. Ini curahan hati loh ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lain? Sudah Bu? Sehari itu rata-rata bisa ketemu calon nasabah berapa orang nih? Saya usahakan 2 Bu. Karena saya kan cuma setengah hari ya. Jadi 2 nasabah. Saya nggak terlalu target sih ya. Justru malah kalau nggak terlalu target, karena skill kita sudah makin tinggi,
ketemu sama nasabah, ngomongnya lebih enak. Awalnya gimana? Sama awalnya. Saya juga harus presentasi rekening AB. Jadi teman-teman jangan sampai satu pun yang tidak bisa rekening AB. Dan kalau rekening AB jangan diimprovisasi ya. Saya punya agent itu kreatif. Bener, kreatif sekali. Saya kalau ajarin dia rekening AB 1 halaman, dia bisa 2 halaman. Berseri. Dahsyat. Akibatnya apa? Rekrutannya semua sama, kreatif semua. Kreatifnya tanda petik ya. Ya, jadi waktu saya cek, kenapa ya ini dia punya agent nih, saya sudah deketin nggak mau terus itu. Saya coba roleplay nggak mau. Sampai satu hari saya ajak meeting unit, ketemu, sekalian saya suruh maju ke depan. Wah, dahsyat sekali. Saya sampai melongo. Dari mana ini belajar rekening AB seperti ini bisa 2 halaman? Full lagi ya. Sampai saya dengerin ngantuk. Karena nggak karu-karuan ngomongnya. Nah itu ya pengalaman. Jadi teman-teman harus strict kalau diajar leader sesuai yang benar. Jangan sampai salah. Tadi sampai mana tadi Bu? Apalagi saya ketemu 2 sehari. Jumlah nasabahnya yang selama tahun kemarin nyampe PCC itu berapa jumlah nasabahnya? Oh nggak banyak Bu. Saya sekarang sudah main big case. Oh. Ya, jadi saya cuma nasabah tahun lalu mungkin sekitar 22 aja. Cuma 22 nasabah. Terbesar berapa Pak? Satu case-nya? Satu yang paling case nggak banyak sih, cuma 10 juta. 10 juta. Yang 10 juta berapa banyak? Enggak, cuma 2 atau 3. 10 jutanya 2 atau 3. Ya. 300. Yang lainnya 5, 6, 8, 7. Ya antara 5 sama 10. Berarti yang 5 juta ke bawah Bapak nggak mau ya Pak? Kasihkan saya. Masih mau Pak. Masih mau? Oke. Bapak Ibu silakan. Silakan. Ya. Itu dapat big case. Jadi di awal saya dengar kan client property. Oh. Client property. Ya. Ya, ini jalannya begitu ya. Jadi kenalannya dulu dari sana. Tapi nggak gampang. Serius, nggak gampang. Pertama kali waktu saya prospek, saya bilang itu, teman-teman pernah dengerin apa? Ngalami nggak ya? Saya biasa jualan rumah, biasa hubungan baik dengan dia, sama keluarga yang baik sekali, anaknya menikah, saya juga diundang, dekat sekali gitu ya. Tapi begitu saya mau prospek, Prudential itu, ini bibirnya ada lemnya loh, nggak bisa buka, keringat dingin, kepikiran, stres pokoknya. Ada yang ngalami gitu? Ada ya? Nggak apa-apa, dilawan aja.